Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur untuk setiap hari kami boleh menikmati pimpinan-Mu, menikmati kehidupan bersama dengan Engkau. Kami bersyukur karena setiap kali kami boleh menaikkan puji-pujian dan kami yakin dan pastikan Engkau ada di atas puji-pujian kami. Kami boleh belajar bagaimana kami menyembah Engkau. Kami boleh belajar bagaimana kami meninggikan Engkau. Dan di tempat ini kami tahu kami boleh menikmati atmosfer surgawi. Dan biarkan saat ini Tuhan, kami meneduhkan diri dan hati kami untuk kami mendengar apa yang Engkau mau beritahukan kepada kami. Terangi mata hati kami Tuhan, supaya kami menangkap bukan perkataan manusia, tetapi perkataan-Mu sendiri yang ilahi Tuhan, bekerja dan berbicara kepada kami. Mari Roh Kudus, Engkau sendiri yang akan memberikan kepada kami kemampuan untuk kami menangkap pewahyuan, pengertian, hikmat yang daripadamu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang di tempat ini maupun juga yang ada di ikut streaming. Beberapa hari yang lalu seorang ibu pendeta seorang pendeta datang ke rumah saya. Dan dia bilang begini, Bu, ini mau menjelang Natal, kami butuh snack box. Oh oke. Tapi Bu, jemaat kami itu miskin semua. Oh ya, gak apa-apa, Ibu butuh apa? Jemaat saya itu miskin-miskin semua loh Bu. Dia udah ngomong 2 kali aja saya sudah ngerti, 1 kali aja sebenarnya saya sudah ngerti bahasa imannya. Tapi saya bilang oke, Ibu pengen perlunya apa? Oh, jemaat saya itu ada yang buta. Jemaat saya ada yang pengangguran. Jemaat saya itu ada yang kerjanya juga sangat rendahan. Sehingga makan aja seringkali saya harus berbagi dengan dia. Dia ngomong berulang-ulang tentang jemaatnya yang miskin. Saya tuh orangnya tuh memang Ibu Guatan belajar sabar, Pak Heri belajar sabar. Ternyata saya juga perlu belajar sabar. Dengar kalimat yang sama, saya jadi ngomong begini, Bu, jemaat Ibu miskin itu sejak kapan Bu? Dia kaget waktu saya ngomong gini, sejak kapan miskin tuh? Apa sejak menjadi jemaat Ibu? Tapi saya nggak bilang begitu. Terus saya bilang gini, Ibu, firman Tuhan itu datang tidak untuk membiarkan orang-orang miskin. Karena Yesus sudah memiskinkan diri untuk kita menjadi kaya. Dia kaget, dia pikir wah ini Ibu Ina kayaknya nggak mau nih, nggak ngerti bahasa saya. Tapi saya terus bilang begini, Bu, jemaat Ibu memang miskin, nggak apa-apa. Karena Tuhan datang untuk orang miskin. Tapi bagaimana Ibu bisa mengerti untuk membawa mereka lepas dari kemiskinan. Itu yang penting Bu. Jangan nikmati jemaat yang miskin. Ibu payah. Pelayanan Ibu jadi sebuah beban. Kalau membiarkan jemaat itu tetap seperti itu. Kemudian ketika Ibu ini pulang, singkat cerita ya sudah bicara-bicara tentang snack box, dia pulang. Terus saya mulai merenungkan. Menurut saya tidak cuma jemaat ya Ibu ini. Ada begitu banyak orang-orang percaya yang hidupnya juga miskin. Saya mau kasih tahu, miskin kita bicara di sini bukan berarti nggak punya uang saja. Nggak punya uang itu jelas miskin. Tetapi kadang-kadang kita juga miskin pengertian, miskin memahami Tuhan, miskin pengetahuan, miskin apalagi deh, miskin ya kalau namanya miskin tuh nggak bisa apa-apa. Orang kalau miskin nggak bisa apa-apa kan. Saya pengen ini nggak bisa, saya mau makan nasi yang enak nggak bisa. Nah itu karena miskin. Jadi miskin itu keterbatasan, miskin itu ketidakmampuan. Kemudian dalam perenungan saya setelah Ibu ini pulang, saya mulai merenungkan, Tuhan kenapa ya kok ada begitu banyak orang Kristen yang tidak menyadari tentang kebesaran Tuhan. Saya akan
Kita akan baca Pengkhotbah 2 ayat 25. Karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar dia. Biasanya orang yang miskin untuk cari makan aja susah. Kalau makan tuh tidak bisa dinikmati, cuma asal perut kenyang aja. Kadang-kadang ya sudahlah, asal ada makan nasi sama kecap, bagaimana mau menikmati. Saya pernah punya teman, dia hidup dalam sangat keterbatasan dan dia itu cuma punya nasi dan kecap. Terus dia bilang sama anak-anaknya, yuk kita bersyukur sama Tuhan, kita makan nasi dan kecap. Tapi mari kita berimajinasi bahwa kita sedang makan nasi dan babi kecap. Boleh juga sih begitu imannya, makan nasi kecap, nasi dan babi kecap. Iya kalau sehari. Kalau setiap hari masa anaknya nurut suruh bayangin babi kecap, nggak pernah ada babi kecapnya, adanya cuma kecap aja. Jadi ketika di sini saya merasakan siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar dia, intinya sebenarnya adalah di dalam Yesus. Baru kita bisa menikmati satu kenikmatan yang tidak diberikan oleh dunia. Kenikmatan bukan soal makan, kenikmatan bukan soal kesehatan, tapi kenikmatan dari segala segi hanya bisa di dalam Dia. Kemarin Sofi nyampaikan firman, saya sangat diberkati. Ketika dia berdoa, Tuhan gracia ini seperti apa sih? Terus Tuhan gak bayangin padang yang berumput hijau, ada domba-domba di situ, tapi pintunya terbuka ya, jadi bisa keluar masuk. Saya dalam hati, saya pasti domba yang di situ terus. Wong ada rumput hijau, masa saya mau keluar? Ya kalau saya sih pasti itu salah satu di situ. Cuma saking nggak ada namanya aja. Coba kalau Sofi nanya ada namanya, pasti ada namanya Elizabeth Ina. Di dalam terus nggak pernah keluar karena di situ ada rumput dan menikmati padang rumput yang hijau. Tuhan bilang nggak bisa kamu menikmati apapun. Mungkin kita kaya, mungkin kita punya mobil yang hebat, mungkin kita punya rumah yang gede. Tapi apakah dijamin kita yang ada di dalamnya tidur tenang, menikmati semua? Tidak. Kenapa ada begitu banyak konglomerat yang akhirnya mengakhiri hidupnya? Stres. Jadi apakah mereka menikmati? Tidak. Kita mengatakan dan ini sebuah kebenaran bahwa kenikmatan itu hanya ada di dalam Yesus. Dan kita harus mengerti itu, menyadari itu. Jadi kalau kita mau lepas daripada segala problem kita, ya memang orang tuh kalau hidup pasti ada masalah, ada terus aja ada. Tapi bagaimana kita menikmati masalah itu sebagai kesempatan untuk kita dimurnikan, dibersihkan, next level. Untuk mengerti bahwa ada pelatihan yang sedang dilakukan oleh Tuhan. Dan percayalah, dalam setiap apapun yang kita hadapi, kita gak akan mati aja. Kita seolah-olah, waduh bebanku berat, paling seneng ya orang kalau punya masalah itu cerita sama temennya seolah-olah dia satu-satunya yang paling punya masalah berat. Kalau ada, oh kamu kan cuma begini, saya ini lebih berat, kok bangga sekali ya punya masalah berat. Saya sih tidak mau punya masalah berat, saya mau menanggung semua bersama dengan Tuhan karena Dia memberi kekuatan. Jadi tidak ada kenikmatan yang sejati di luar Kristus. Kemarin Sofi sampaikan, saya diberkati tentang unlimited berkat ya. Blessing kita, rencana Tuhan itu enggak pernah habis, enggak terbatas. Kenapa? Ada 2 kesalahan kan kemarin, masih ingat ya? Ada 2 dosa kan? Pasti Sofi juga ingat ya, yang bawain. Iya, dosanya meninggalkan Tuhan dan yang kedua menggali kolam. Menggali kolam sendiri jadi bocor. Ada begitu banyak orang, saya kan bisa, saya kan kuat, saya kan hebat, saya itu pinter, saya itu turunan pedagang misalnya, saya turunan konglomerat, pasti saya bisa. Saya kasih tahu, di luar Dia kita sedang menggali kolam yang bocor. Jadi dapat banyak, keluar banyak, nggak jelas kemana. Tapi kita belajar sekarang
bahwa sesungguhnya living water, air kehidupan itu hanya mengalir dari Tuhan dan tidak pernah berhenti. The spring of the living water. Kemarin dikatakan itu sumber air yang gak pernah berhenti. Kemarin Sofi ceritakan tentang sekolahan. Saya cerita begitu selesai. Sof, ada lagi Sof sebenarnya. Ya tante besok kasih tahu. Memang saya akan nyampaikan firman ini, tapi gak kepikir soal sekolahan. Tapi waktu Sofi cerita betul. Bahwa yang namanya living water gak pernah berhenti. The spring of living water itu benar. Saya punya pengalaman di sekolah negara tetangga kan. Itu selalu kalau mau gajian itu nggak pakai mikir. Tanggal 17 datang cek, saya tanda tangan bersama bendahara. Sudah, nggak pernah ada pergumulan. Tetapi ketika saya ada di padang rumputnya Gracia ini, metodenya beda. Caranya beda. Tetapi Tuhan walaupun sama mendidik, mengajar untuk mengerti di luar aku kamu tidak bisa menikmati. Dan saya sangat menikmati. Walaupun kalau sudah tanggal tua suka buka-buka rekening ada berapa saldonya. Kan mau gajian. Tetapi saya melihat Tuhan sebagai yang selalu mengalirkan air kehidupan, tidak pernah berhenti. Tapi kemarin Sofi ngomong syaratnya. Syaratnya itu mengalir, kemudian lahir ke sungai-sungai, kemudian ke anak-anak sungai. Artinya memang dialirkan. Di masa pandemi, mulai ceng pandemi bulan Maret. Itu saya dapat WA, saya dikeroyok orang tua tuh banyak. Ya lewat WA karena waktu itu sekolah terus ditutup ya. Minta turun uang sekolah, minta penundaan angsuran, bicara dipotong gajinya, bicara nggak punya apa-apa dan sebagainya. Dan ketika kami berdoa bagi sembako, kami bagi sembako untuk sekitar waktu itu yang didaftar oleh guru-guru itu sekitar 150 keluarga. Selama 3 bulan kami bagi sembako. Duitnya dari mana? Ya itulah mata air yang tidak pernah berhenti itu mengadakan. Kami hanya share kepada orang tua yang tidak mengeluh. Jadi kalau nggak mengeluh itu malah dikasih ya. Kami share dan kepada guru-guru. Dan saya bersyukur sekali. Guru-guru adalah saksi dan menikmati kehidupan di dalam dia. Apapun yang terjadi di sekolah saya selalu sharekan. Lagi nggak punya duit, lagi butuh guru dan sebagainya saya siarkan. Kami bilang 1 paket 85.000. Siapa yang mau nabur silahkan. Dan tidak ada satupun guru yang tidak menabur. Ada yang 1, ada yang 4, ada yang 2. Mereka belajar mengerti ajaib sekali ya di sekolah terang bangsa ini. Ada living water. Ada air kehidupan yang tidak berhenti. Mereka merasa diberkati. Kami beri selama 3 bulan. April, Mei, Juni. Kami bahagia sekali bisa berbagi. Kami bahagia sekali ketika orang tua datang dan mengambil sembako. Kami bahagia sekali bahwa kami punya sungai yang mengalir terus. Tahun 2021 masih pandemi. Ya, jadi sekolah waktu itu juga kayaknya masih tutup. Semua sekolah Sofi kemarin cerita, ada yang di PHK gurunya, OB-nya yang nggak ada yang dibersihin kan, cukup OB 1 aja di PHK. Tapi Tuhan bilang di bulan April, naikin gaji, orang lain dipotong gajinya, sekolah suruh naikin gaji. Tapi sekali lagi Tuhan membuktikan living water itu, the spring of living water itu mengalir dan tidak pernah berhenti. Kami naikkan gaji. Beberapa guru datang menangis. Dia bilang gak salah ya gajiku naik. Semua
Semua, bahkan suaminya sendiri dipotong. Bahkan ada yang suaminya di PHK. Kami tidak pernah berharap. Kalau kami masih bisa bertahan di sini, itu saja sudah mujizat. Kenapa bisa terjadi? Karena di dalam dia ada kehidupan yang tidak tergoncangkan. Saya bersyukur sekali ketika kami boleh berbagi, ketika kami boleh menolong. Ada begitu banyak orang tua yang harus ditolong. Apalagi angkatan-angkatan pertama itu. Seorang ibu bilang begini, dia punya anak 3. 2 sudah lulus. Kalau dulu yang 2 ini rewel, nawar terus, minta kemudahan terus. Tapi sekarang anak yang ketiga gak pernah nongol di depan saya. Saya juga gak sadar lah. Tapi dia bersaksi, Miss, sekarang aku sudah lebih diberkati. Aku sudah gak ngerepoti Miss Ina lagi kan. Oh, bagi saya itu sebuah tantangan untuk kami lebih menjadi berkat bagi banyak orang. Ketika anak-anak harus terima kehidupan yang lebih baik. Ketika orang tua next level dengan kehidupannya. Dan apa yang kita sedang lakukan sekarang sekolah kami ini. Kami tidak ingin ada anak SMA berhenti. Artinya lulus nggak bisa kuliah. Kami sekarang rindu sekali dan selalu memberi pesan. Sekarang ini kamu harus kuliah. Tapi orang tuanya kan seringkali udah ketakutan. Kami sudah panggil di parents meeting ya, cerita sekolah sekarang itu banyak beasiswa. Dan saya mengirim beberapa orang untuk bikin MOU kerjasama dengan perguruan tinggi. Untuk apa? Dapat beasiswa. Tentunya ada syaratnya, nilai lah. Jadi anak-anak dipacu, mereka yang gak punya harapan harus punya harapan. Tuhan itu memanggil kamu untuk terima yang terbaik. Tahun ini 4 siswa kami, sebagian besar adalah anak-anak orang Gracia yang sudah hopeless gak bisa kuliah. Akhirnya mereka kuliah gratis sampai S1. Ada yang di perguruan tinggi lain setahun yang lalu juga gratis. Semua kami usahakan, kami upayakan untuk apa? Supaya living water itu, berkat yang dari Tuhan, kehidupan Tuhan itu mengalir juga bagi siswa kami. Kami tidak ingin cuma berhenti sampai SMA terus mereka selesai. Tapi mereka mendapat kehidupan yang lebih. Karena kami tahu bahwa Tuhan itu menyediakan yang terbaik. Yeremia 31 ayat 25, bahasa Indonesia masa kini mengatakan demikian. Mereka yang lelah akan kusegarkan, dan yang lesu karena kelaparan akan kukenyangkan, kata Tuhan. Artinya kalau kita lelah, mungkin terlalu banyak persoalan, Tuhan bilang aku datang untuk menyegarkan kamu, memberi semangat. Yang lesu karena lapar. Lapar itu gak selalu nasi, gak selalu makanan. Bisa lapar kebenaran, bisa lapar kesehatan, bisa lapar keharmonisan rumah tangga, bisa lapar apapun juga, termasuk lapar kurang makan lah, kurang penyediaan. Tuhan bilang aku akan kenyangkan. Jadi sebenarnya setiap orang itu diberi kesempatan untuk menikmati kedalaman berkat kekenyangan bersama dengan Tuhan. Tapi syaratnya satu, gak boleh ada di luar dia. Artinya apa? Kita Kristen kok, Kristen, berdoa kok, berdoa. Tapi sementara kita berdoa, kita sedang menggali kolam yang bocor yang kemarin dikatakan. Kita berusaha dengan kekuatan kita sendiri. Kita pikir enggak, Tuhan-Tuhanan lah, Tuhan itu bisa apa sih? Tuhan itu bisa bayarin utang saya tah. Tuhan itu bisa begini. Anda tidak pernah kenal Tuhan. Hutang bisa lunas, Tuhan yang lunasin. Tuhan bilang yang lapar apa? Banyak kan lapar duit ya. Tuhan juga akan kenyangkan. Tapi kita harus tahu bahwa living water itu, air kehidupan itu yang terus kita
terima dari Tuhan itu mata air yang gak pernah berhenti. Jadi harus kita alirkan. Kalau enggak akhirnya ya seperti kemarin Sufi bilang, apa untungnya buat aku? Nggak untung, nggak usah. Apa manfaatnya buat aku? Nggak bermanfaat, nggak usah. Akhirnya bocor. Lubernya ke sana ke sini ketika sungai kehidupan kita dipenuhi dengan living water itu bludak, nggak jelas. Itu yang namanya bocor. Mari kita tahu firman Tuhan. Yang lelah akan kusegarkan, yang lesu karena kelaparan akan kukenyangkan. Kita sering deklarasikan ini, Tuhan aku sedang lelah, tetapi firman-Mu mengatakan Engkau akan menyegarkan aku. Mari Tuhan, mari Roh Kudus, Engkau terus segarkan aku. Dan tentunya enggak cuma itu, tapi kita akan lihat bagaimana Daud berkata, Mazmur 23 ayat 1, pasti semua sudah hafal. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Jadi kita tidak akan pernah kekurangan apapun asal kita menjadikan Tuhan itu gembala kita. Jangan kita jalan sendiri. Kalau gembalanya lagi mau nuntun ke sana, kita harus jalan ke sana. Kalau gembalanya menuntun ke sini, kita harus ke sini. Mari kita terus belajar untuk bagaimana kita menjadi domba-domba yang selalu ada di padang yang berumput hijau. Saya nggak bilang harus di Gracia loh. Tapi ada padang rumput yang lain yang Tuhan sediakan juga buat kita. Tapi kita harus tahu dan jeli, dan kita harus selalu bergerak di dalam ketepatan. Mengambil rumput yang hijau itu. Tuhan akan menuntun kita sebagai gembala. Dia kalau gembala di sana itu enggak di belakang, tapi di depan kan. Jadi dia yang akan menuntun dan membuat kita mengerti arah hidup kita. Dan dikatakan takkan kekurangan aku. Jadi Daud mengalami, Daud ngerti mungkin penyediaan yang ada di tangan kita enggak seberapa. Tetapi di dalam Tuhan kita tidak akan pernah kekurangan. Kadang-kadang ya defisit sekolah itu membuat kapan sih bisa lepas nggak defisit. Saya itu pernah berdoa di tahun 2019. Saya selalu bilang gini, Tuhan tolong si Tuhan 2020 Januari bebas dari defisit. Bebas dari kekurangan kalau mau itu gajian. Saya bilang sama Tuhan, masih kurang Desember. Januari masih kurang, Februari masih kurang, Maret malah pandemi. Tambah lagi yang bayar itu macet-macet. Terus gimana? Saya ya uring-uringan? Enggak. Gajinya dibayar enggak? Dibayar. Dari mana? Living water, mengalir tidak pernah berhenti. Kemarin gambarnya kan air terjunnya banyak. Wah, jadi itu yang mengalir ya banyak. Gak bisa diprediksi bagaimana Tuhan menolong. Tapi Tuhan pasti menggenapi firman-Nya. Ketika kita ikut, kalau mungkin ya, kalau sudah gak defisit mungkin saya jadi nyaman-nyaman. Doanya jadi ya sudahlah, tinggal seret kirim aja kan, jadi doanya berkurang. Tapi Tuhan menginginkan supaya saya menikmati, melihat. Tentunya bukan saya, semua orang-orang di sekitar saya, yayasan semua itu melihat kebesaran Tuhan di masa pandemi, di masa yang tidak mungkin, di dalam Tuhan semua jadi mungkin. Jadi kalau firman mengatakan kita itu berdiri di atas Tuhan yang tidak tergoncangkan, itu terbukti. Ajaib sekali. Mazmur 27 ayat 4. Ini kunci bagaimana kita menikmati Tuhan. Daud bilang begini, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Tadi puji-pujian juga sempat saya lihat dikatakan, saya naikkan aman di dalam bait Tuhan. Jadi di sini sebenarnya Daud itu sangat ngerti bahwa
ketika dia mau menyaksikan kemurahan Tuhan, hanya ada satu cara, yaitu ketika dia diam di rumah Tuhan. Dan dia bilang, aku mau diam seumur hidupku. Kalau saudara-saudara ingin tahu kehidupan seseorang, wih itu orang baik sekali, wah itu orang sangat diberkati, kan kita cuma lihat dari jauh. Kalau mau tahu, tinggal di rumahnya, nanti dia baru tahu siapa orang yang paling mengenal kita. Ya, di luar suami, di luar istri, siapa yang paling mengenal kita? Pembantu. Coba kalau mau tahu siapa sih Ibu Ina, tanya sama pembantu saya. Kalau di Gracia kan saya kayak malaikat, betul kan? Semua kalau di Gracia tuh amin, puji Tuhan, haleluya gitu. Di rumah coba ditanya, dan yang menjadi saksi yang paling akurat adalah pembantu dan karyawan kita. Kenapa? Karena dia yang menikmati. Kalau saya kasar, pasti dia nikmati kekasaran saya. Tapi kalau saya lembut, dia pasti menikmati kelembutan saya. Kalau saya pelit, dia nikmati kepelitan saya. Tapi kalau saya murah hati, dia juga orang pertama yang menikmati kemurahan hati saya. Tanya aja. Jadi bagaimana kita bisa menikmati kemurahan Tuhan? Ya di rumah Tuhan. Bagaimana kita bisa merasakan kebaikan Tuhan? Ya di rumah Tuhan. Jadi Daud sangat mengerti. Cuma satu yang aku minta Tuhan, yaitu ketika aku bisa diam di rumahmu seumur hidupku. Untuk aku terus menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmatinya. Kalau ada orang kasih bingkisan sama saya, kasih kue sama saya, yang nikmati siapa? Saya selalu bagi-bagi, pembantu nikmati. Ya kalau kita di rumah Tuhan, ketika Tuhan punya banyak, siapa yang nikmati? Orang yang tinggal di dalamnya. Jadi mari kita menikmati sama seperti Daud mengingini untuk kita terus tinggal di dalam Tuhan. Bagaimana kita tinggal di dalam Tuhan? Seperti yang kemarin Sofi bilang, kita tinggal di dalam air kehidupan yang terus akan mengalir. Kita tidak pernah lupa untuk mengikut sertakan Tuhan dalam setiap keputusan, dalam setiap keinginan kita. Itu cara untuk kita lepas dari semua kekurangan. Jangan menikmati kemiskinan dan nanti kemudian datang kepada orang untuk diberi pertolongan. Saya percaya kita punya sekeliling orang-orang yang murah hati, pasti dapat pertolongan. Tapi kan gak enak kan orang yang ditolong. Seneng orang yang menolong apa ditolong? Kalau kita bisa menolong orang berarti kita itu punya. Nah, mari kita belajar menikmati hidup kita. Itu bersama dengan Tuhan. 2 Korintus 6 ayat 10 bahasa Indonesia masa kini. Paulus bilang begini, walaupun hati kami disedihkan, namun kami selalu bergembira juga. Kami nampaknya miskin, tetapi kami sudah membuat banyak orang menjadi kaya. Nampaknya kami tidak mempunyai apa-apa, tetapi sebenarnya kami memiliki segala-galanya. Itulah kehidupan yang ada di rumah Tuhan. Itulah kehidupan yang ada dan menikmati living water punya Tuhan. Saya ingat waktu kami membuka sekolah. Ya gak punya apa-apalah. Murid 57. Gurunya berapa orang. Sekolahnya juga masih belum jadi. Jadi ya wah, masih sementara gitu. Tetapi kami belajar berbagi, belajar menolong. Uang sekolahnya murah. Sampai sekarang juga masih murah. Tapi kami memberikan fasilitas yang tidak berbeda dengan sekolah yang terbaik. Sediakan komputer yang terbaru, semua air condition hari Sabtu. Pokoknya kita beli yang terbaik. Ada seseorang yang menyampaikan kepada saya. Bilang begini katanya, oh orang itu bilang begini, iya memang terang bangsa bikin heboh, hebat. Tapi mari kita tunggu berapa lama sekolah terang bangsa bisa bertahan.
dengan cara defisit seperti itu, dengan cara kemewahan seperti itu, sampai berapa lama bisa bertahan? Waktu saya dengar, ya saya nggak mau bilang apa-apa, biar aja orang ngomong begitu. Tapi saya mau buktikan bahwa Tuhan kita itu ajaib. Kalau lihat kalkulasi manusia yang nggak bertahan, karena kita mungkin sedang menggali kolam yang bocor terus nggak bisa. Tetapi kalau kita melihat ada the power of God, ada kuasa Tuhan di dalamnya, ada firman di dalamnya. Bagaimana kita membangun setiap anak-anak dengan firman Tuhan setiap hari. Mereka hidup lebih baik, orang tua lebih baik. Dan kami punya sekarang 730 siswa. Dengan uang sekolah yang kalau saya bilang ya seperti Sofi kemarin bilang murah meriah. Tapi fasilitas kami fasilitas yang terbaik. Dari mana? Karena living water itu, air kehidupan itu terus mengalir tidak pernah berhenti. Walaupun dikatakan nampaknya sekolahan ini miskin, wong di dalamnya tuh banyak orang-orang yang perlu ditolong. Saya nggak suka dengan kata miskin, tapi perlu ditolong, beda. Nah, tapi sebenarnya sekolah ini sudah membuat banyak orang menjadi kaya. Mereka bisa diterima di perguruan tinggi swasta maupun negeri. Mereka bisa diterima di perguruan internasional. Dapat beasiswa ke luar negeri juga ada. Di perguruan tinggi yang full berbahasa Inggris juga ada. Bahkan murid kami ada yang dapat 100% beasiswa di perguruan tinggi yang full dengan bahasa Inggris. Dari mana modalnya kalau bukan dari SMP SMA? Nampaknya sekolah ini miskin. Kalau mau gajian aja bergumul. Tapi kita sudah membuat banyak orang menjadi kaya. Nampaknya kita tidak punya apa-apa. Tetapi ternyata sekolah terang bangsa itu punya segalanya. Cuma depositonya di atas. Nanti Tuhan cairkan, Tuhan cairkan. Jadi kita punya segala-galanya kan. Kita butuh guru, Tuhan sediakan. Kita butuh uang, Tuhan sediakan. Kita butuh peralatan, Tuhan sediakan. Semua Tuhan sediakan. Sangat berbeda. Dulu saya waktu di negara tetangga buka cek itu nggak pakai mikir. Mau beli ini nggak pakai mikir. Duitnya saldonya banyak. Tapi sekarang kita doakan ya. Pasang CCTV puluhan juta loh. Ya kita pasang. Apalagi? Oh komputer ditambah, ya kita tambah. Sound system sekarang dari TK, SD, SMP, SMA punya sendiri. Hebat ya, saya juga nggak ngerti. Tapi kita harus tahu itu hebatnya Tuhan. Ketika kita menikmati di dalam Dia. Karena kamu tidak bisa berbuat apa-apa dan bahkan kamu tidak bisa menikmati apa-apa di luar Kristus. Mari kita pastikan hidup kita ada di dalam Kristus. Menerima aliran-aliran sungai yang tidak pernah berhenti. Jangan suka bosan. Kok lama ya gak ditolong-tolong. Ingat ketika kita sepertinya doa gak ditolong. Mari kita koreksi. Mungkin Tuhan yang lagi bilang kok lama ya kamu gak berubah-berubah. Lah jadi saling nunggu kan. Tuhan nunggu kita nunggu Tuhan. Pastikan Tuhan adalah kebenaran dan Dia tidak pernah berbuat salah. Perlu kita yang terus mengupdate diri untuk selalu siap untuk diberkati. Lepaskan diri dari kemiskinan dengan cara tinggal di bait Tuhan. Saya juga belum, tapi terus belajar mengupdate diri saya supaya saya juga bisa menikmati kebaikan Tuhan yang luar biasa dan yang tidak pernah berhenti. Jangan biarkan kita menggali di kolam yang bocor. Yang nanti kita berjerih lelah tapi gak pernah ada. Tapi biarkan kita orang yang terus menerima aliran sungai. Untuk sungai itu terus dibagikan kepada yang kecil-kecil sungainya katanya kemarin ya. Jadi kita tahu bahwa kita terus bergerak
dan ada kehidupan yang ajaib. Tuhan akan terus percayakan lebih besar lagi. Karena kita didapati selalu ada di bait Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Itu dapat uangnya dari mana? Ya. Kita tahu bahwa living water itu terus jalan. Itu kan kalau kita bisa melihat ya. Sekarang faktanya ini sekolah kok bisa jalan. Ya. Sedangkan kalau saudara lihat dengan adanya pandemi, kolektor di tempat ini juga tidak terlalu banyak. Kok bisa gitu loh. Kok bisa Tuhan membuat perlipat kali gandaan? Itu dari mana? Mungkin ada beberapa saudara yang berpikir seperti itu. Saya pun tidak habis mengerti cara Tuhan. Bagaimana Tuhan itu memeliharakan tempat ini. Bagaimana Tuhan itu memeliharakan semuanya. Ya. Sangat ajaib dan luar biasa. Tuhan membuat taman. Taman itu mengeluarkan minyak. Ya, saudara tahu. Mereka banyak diberkati dengan minyak yang kita kirimkan. Dengan hati yang rela, kita nggak pernah minta uang dari minyak, kita tidak jual. Coba saudara yang pernah ditagih minta uang itu, paling yang diminta adalah coba kirimkan ongkos kirimnya saja ya. Jadi tidak pernah kami ini minta yang namanya harga minyak itu, karena minyak itu tidak ternilai harganya ya. Gak ada yang jual, jadi gak mungkin kita bisa menghargai. Terserah sama kita menghargai nilai daripada minyak itu. Kita tidak pernah minta sesuatu, tapi satu hal kita tahu, Tuhan itu punya 1001 jalan untuk melakukan segala-galanya. Kalau saudara mau tahu, kami ini selalu hanya mengatakan ada di persekutuan kalau mau memberikan persembahan masukkan ke rekening ini. Suatu saat saya sangat terkejut. Saya tanya sama Luki, Luk, ini dalam keadaan pandemi seperti ini ya. Kadang-kadang persekutuan kan libur kemarin ini. Kas ada berapa? Lalu Luki ngomong, itu jangan terkejut ya. Gitu. Ada mujizat luar biasa. Kenapa? Uang di kas Gracia sekian. Saya bilang, yang benar sih Luk. Betul. Saudara, saya sangat terkejut. Saya malamnya saya bilang, Tuhan, benar-benar Engkau itu nyukupkan ya, seluruh kebutuhan yang kita butuhkan, yang gak pernah kita pikir. Lalu ditanya, siapa sih yang kirim uang? Kadang-kadang mereka coba kirimnya NN, persembahan gitu. Gak nyebut namanya ya. Dan kita itu sampai tidak pernah balesin terima kasih, karena kita gak tahu alamat mereka. Seperti yang Tuhan katakan, kalau orang memberi sebelah ke kanan kiri, tangan kanan gak usah tahu. Banyak sekali persembahan yang masuk, sehingga bisa menutup akan segala sesuatu. Kalau kita lihat akan semuanya itu, betapa luar biasa cara Tuhan memeliharakan kita. Jadi tidak usah khawatir dan takut dalam menghadapi apapun. Yang penting di Mazmur tadi itu ya, yang pertama kali tinggal di dalam baitnya
Yang terakhir menikmati, yang satu apa ya? Ya, diam. Diam, menyaksikan dan menikmati. Nah, ini nih kuncinya ya. Kalau kita diam, kita akan menyaksikan, kalau mata kita enggak merem, dan kita akan menikmati. Mazmur 27 ayat 4 ini buat pedoman dalam hidupmu. Yuk kita diam di rumah Tuhan, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati akan baiknya. Maka engkau akan selalu berkelimpahan. Amin. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk semua dan semuanya, untuk pemeliharaanmu yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu membuat perlipat kali gandaan di dalam segala perkara. Kami mengucap syukur untuk semua dan semuanya ini. Bapak, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Apapun yang menjadi masalah dalam hidup kami sangat percaya Tuhan, pemeliharaan-Mu sangat-sangat sempurna. Bapak, saat ini kami tetap berdoa buat bangsa dan negara kami. Biarlah Engkau memeliharakan bangsa dan negara kami. Engkau mengendalikan keadaan bangsa dan negara kami. Dan Engkaulah ya Tuhan yang mengatur dan menata akan keadaan bangsa dan negara kami. Sehingga negara kami dalam keadaan kemelut apapun tetap ada di bawah kendali daripada-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami juga berdoa untuk lawatan Tuhan. Biarlah lawatan ini terus ada, mulai dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, sampai menuju kepada Papua. Biarlah dari Sabang sampai Merauke, dari Myanmar sampai Rote. Biarlah sungguh-sungguh ada lawatan yang luar biasa di bumi Indonesia ini. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami tetap berdoa dengan keadaan cuaca yang ada saat ini. Kami tetap menyerahkan keadaan cuaca ke dalam tangan-Mu. Apapun keadaan cuaca Tuhan, kami tahu tidak akan ada sakit penyakit yang berani mendekati akan tubuh kami dalam bentuk apapun juga. Karena Engkau hari ini tetap akan memberikan kepada kami daya tahan tubuh yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus, daya tahan tubuh yang baru, daya tahan tubuh yang baru kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga tubuh kami menjadi sehat dan kuat. Tiada ada satu penyakit maupun virus yang berani mendekati akan tubuh jasmani kami. Terima kasih untuk semuanya. Segala pujian, hormat dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Pagi ini kami berdoa untuk sebentar sore. Kami berdoa untuk Ibu Rati yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapi dengan urapan yang baru Tuhan. Biarlah kepenuhan yang daripada-Mu, pewahyuan yang daripada-Mu, Engkau turunkan akan Ibu Rati untuk dapat menyampaikan pesan-Mu seperti yang Engkau mau. Kami berdoa kami semuanya dapat datang di tempat ini mendengar kebenaran firman-Mu. Kami berdoa untuk cuaca Tuhan. Engkau yang pegang cuaca bangsa negara kami. Engkau yang memegang cuaca di kota ini. Biarlah Engkau yang akan mengatur cuaca, tidak hujan Tuhan. Tidak ada satupun anak-Mu yang datang ke tempat ini kan terhalang, melainkan mereka semua datang oleh karena mau mendengar kebenaran firman. Terima kasih untuk semua dan semuanya. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan ini memasuki hidup kami, memasuki mata kami,
telinga kami, bibir, mulut kami, dan hati kami ya Tuhan. Biar sungguh-sungguh hidup kami ada dalam kontrol yang daripadamu. Semua yang tidak baik dalam hidup kami, semua kutuk-kutuk dan kelemahan dipatahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, ini tangan kami dan ini kaki kami Tuhan. Kami olesi minyak Tuhan dengan kekuatan yang berasal daripadamu, sehingga perjalanan kami hari ini, apa yang kami kerjakan menjadi berhasil oleh karena kami bersama dengan Engkau. Terima kasih untuk kasih setiamu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.